Oke, dan ini juga termasuk barang yang susah dicari ya? Susah dicari walaupun polos ya. Walaupun polos. Ya. Satu lagi yang belum dibahas ya. Ini bisa tolong diceritakan nih sama Mas. Nah, ini kan Dibuka noodle aja, ya. dibuka aja, Noodle pattern nih bahan poplin ya. Ini apakah shirt, apa bidius kah? Kalau di itu sekali lagi kalau di special forces Korea ini kan berupa BDU ya. BDU mereka tuh kadang-kadang ya kita bilang PDHL ya BDU-nya mereka gitu. Oh, okay. Makanya di tahun 80 mereka tuh belum ciptakan namanya Camo Woodland. Mereka masih berafiliasi apa yang menjadi jatah atau logistik dari Amerika. Makanya mereka ada namanya kalau nggak salah Katusa guys, itu jadi gabungan tentara Korea dan Amerika gitu. Makanya sering kadang-kadang kita melihat baju Woodland Amerika, di sini ada nama kapitalnya Korea, di sini ada nama namanya itu kalau dikapitalkan ke huruf biasa. Di sini ada Joint Security Area atau Second ID atau mungkin 25 ID atau 77 ID. Nah itu berarti dia gabungan. Jadi base-nya mereka itu ada di dalam satu wilayahnya Amerika, tapi ada orang Koreanya. Gitu loh. Karena itu kan juga berhubungan dengan ideologi gini. Oke, berarti ini Korea punya ya? Korea punya. Ini di era tahun berapa ini? Ini 80. Era tahun 80-an. Sampai sekarang masih dipakai atau tidak? Kalau sekarang kan dia udah ganti ya, patternnya menjadi digital ya, sesuai dengan punya dia. Seperti kayak yang celana saya pakai ini ya? Ya, ini kan granit tipe B disebutnya. Oh, oke. Ini termasuk barang langka juga nggak ini? Ya, kalau dibilang sih kalau selama saya nyari ya kadang-kadang kalau di flea market baik di Cibadak Mall maupun di Gede Bage kadang-kadang agak-agak susah juga mendapatkan, paling biasanya yang Woodland biasa atau yang tipe olive green biasa gitu. Ini saya dapatin juga thanks seller di Bandung ya atas supportnya. Jadi saya dapat, beliau nanya begini, udah nggak apa-apa saya yang beli aja gitu. Oh, oke. Dan ini juga termasuk barang yang susah dicari ya? Susah dicari walaupun polos ya. Walaupun polos. Ya, balik lagi kan memang untuk menjadi seorang penggiat atau penikmat atau pecinta kan bukan hanya di satu. Cuman sorry ini saya potong nih, iya. Mas Arif ya. Sorry guys, sekali lagi silakan dikoreksi kalau salah. Kita kalau untuk baju Korea, memang saya lihat beberapa seller memiliki baju yang menurut saya wah idaman saya banget gitu loh. Cuman kadang-kadang susah lakunya karena pasaran kita bukan pasaran eBay. Kadang-kadang kita, ya itu kembali lagi rare. Saya pernah ngomong ke teman-teman penggiat, salah satu teman di Jakarta. Baju rare juga salah satunya termasuk masalah fit badan, ukuran menentukan. Oh, oke. Karena kalau kita beli di eBay, kadang-kadang your take it or leave it, gue nggak mau tahu. Lu suka ya suka, lu beli. Lu nggak usah nanyain itu ukuran gua masuk nggak ya kalau di saya. Dia bagi orang eBay ini kan dia menjual kayak historinya aja. Jadi dengan segala badan kita yang besar mau kecil, kalau memang kita ya itu kalau memang kita mau mencintai tidak hanya bajunya tapi patchesnya, ya sah aja kita beli. Tapi lebih baik kalau kita beli baju yang rare itu benar-benar rare, yang enak dipakai untuk kebutuhan lingkar dada kita. Jadi kan kalau orang kita ini kan cenderungnya fashion guys, artinya bukan kita aja, orang-orang luar juga sekarang udah ada kecenderungan fashion army. Ya, jadi kesannya jangan juga kayak kita pakai barang tuh kayak maksain ya. Maksain. Nah pada akhirnya kalau nggak muat di kita mau jual, pangsa pasar di Indonesia ini nggak bisa kita bilang rare itu harus bagaimana. Orang kalau di Indonesia bilang rare itu yang utama juga muat di badan yang si pembeli kan gitu. Dan ini antiknya ini kayak tempat ini ya, pulpen ya? Iya. Tempat pulpen di bawah ketiaknya ini ya. Iya, ini juga saya baru ngeliat juga tipe kayak gini. Ini namanya Noodle dengan bahan poplin. Bahan poplin. Korea punya ya tahun 80-an ya.
Oke. Mana lagi di nih? sini karena sering ada tamu yang jagain rumah kadang-kadang nggak tahu. Saya penasaran pengen nyentuh trouser yang kemarin priceless itu loh. Oh, oke, sebentar ya. Itu istilahnya niat nggak niat dijual. Sebenarnya nggak niat, cuma ada yang berani mahal, orang luar negeri ya, berani mahal untuk trouser ini. Bisa dibilang itu juga rare, tapi itu masuknya sama kayak ini kalau nggak salah ya. Motifnya noodle juga ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah motifnya noodle juga ya, Master ya. Gimana? Motifnya noodle juga ya. Apanya tuh? Trousernya. Sama kayak gini juga ya. Ini bahannya HBT. Ini reversible. Ini dia trousersnya. Trouser murah, guys. Kita ngelihatnya trouser murah ya. Masih kelas kecapi, guys. Nggak kayak teman-teman penggiat di West Java. Ini Korea punya ya. Korea punya, cuman udah cukup sulit untuk didapatkan saat ini. Selain ada, tapi size-nya ini kebetulan yang size-nya fit di ukuran 32-33. Jadi sebenarnya bukan dilihat dari hanya visual bagus atau jeleknya ya, tapi kalau bagi seorang pecinta atau penikmat itu yang dilihat itu kelangkaannya sama untuk mendapatkannya itu. Ini maksudnya trouser apa ini? Ini special forces-nya, ini noodle two piece. Special forces-nya Ya. noodle Korea ini. Korea. Berarti sama kayak tadi jaketnya itu ya? Jaket kemejanya ya? Kemejanya. Sama kayak kemejanya yang ini ya. Cuma ini warnanya lebih pekat nih, kayaknya masih dianggapnya deadstock atau NOS ya? Ya NOS sih, tapi NOS, kalau ya? dibilang deadstock memang iya karena sudah tidak diproduksi lagi. Ini kan yang udah agak turun warnanya ya. Kalau ini masih pekat ini. Dan ini yang ditawar sama orang luar negeri nih, Mang Bule ya? Ya, Jack. Sama Jack ini. Moga-moga nggak jadi, bener nggak jadi. Nah, sebenarnya udah ditransfer ya. Udah ditransfer, cuma ditarik lagi. Mungkin karena ada permasalahan sama banknya lah. Apa-apa. Tuh. Syukur alhamdulillah malah. Bisa di ini nggak dibocorin angkanya nggak ini, Master? Kalau harga kan Relatif ya. relatif ya, Relatif tergantung. ya. Pokoknya setara sama M51. Nah, itu coba berspekulasi sendiri aja lah ya. Ini nanti off the record aja lah untuk masalah harga. Yang pasti ini udah diminati sama orang bule, cuman ya dari masternya sendiri juga masih berat untuk melepaskan, karena untuk mendapatkannya lagi nggak ada lagi. Susah gitu loh. Ya, begitulah. Oke, jadi biar juga durasinya nggak terlalu lama, dan ini sebenarnya udah lama ya, bisa dibilang udah 2,5 jam gitu kan ya. Nanti kita bisa meliput yang lain lagi, karena juga masih banyak ya dari koleksinya Master ini yang belum dibedah. Kalau kayak M65, jaket M65 udah collectible ya? Kalau jaket M65 sih saya sebenarnya concernnya nggak terlalu ya. Karena pernah punya ya? Pernah punya, cuman alhamdulillah sih udah sempet ya ngerasain lah istilahnya. Suka dukanya mulai dari M65 35.000 sampai paling mahal sekian ribu, dengan komplit, dengan ya segala sesuatunya yang juga enak dipandang, sampai ya jualnya juga lumayan ya, alhamdulillah gitu. Sampai ada yang Cobra nih ya, patchesnya tuh Cobra tuh. Ini guys, cocok beracun guys. Kalau ininya akunnya Lambetura. Oke deh, kalau gitu sampai berjumpa kembali dengan saya Arif Nareko, dan di video-video mereview atau nanti coba kita hunting lagi ya
barang-barang apa lagi nanti bisa saya tampilkan buat teman-teman semuanya. Semoga video saya kali ini bersama Pak Wahyudi bisa diambil nilai positifnya, yang jeleknya dibuang aja, nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah baper ya. Jadi ini kita hanya sebatas cuman hanya kopi sore aja ya, sambil saya bisa dibilang nge-flashback lah. Sebenarnya sih saya hari ini cuman belajar sejarah gitu loh, belajar sejarah sama master ini, sama Pak Wahyudi gitu loh ya. Jadi jangan terlalu diambil, jangan diambil hati gitu kan ya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan atau ada apapun yang ingin ditanyakan, bisa mengunjungi ke IG-nya Pak Wahyudi di apa Pak? Sumartono Wahyudi. Ke Sumartono Wahyudi, nanti IG-nya akan saya tampilkan seperti biasa di sini ya, nama IG-nya. Jadi untuk para army lover, penyita barang-barang army, bisa berkunjung, bisa tanya, bisa menambah teman, bisa silaturahmi, apapun lah ya, apapun untuk bisa mengetahui sejarah-sejarah dari dunia militer khususnya ya, di dunia militer, baik itu di Indonesia, di luar negeri, dimanapun juga, selama memang Pak Wahyudi juga tahu ya. Pak Wahyudi ada yang mau pesan atau disampaikan Oke guys, untuk para hobi army lover apapun namanya itu, punten, atur nuhun dan atur thank you, dan mohon maaf atas kalau ada salah-salah kata, atau silakan dikoreksi, bukan maksud untuk menggurui siapapun. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi army lover begitu ini, dan sekaligus untuk army lover dan pegiat army dan organisasi apapun namanya, terutama orang-orang sadaya dari Bandung, hatur nuhun. Terima kasih yang kadang-kadang juga memberikan saya support, baik koleksinya maupun juga dagangannya atau penjualannya, juga terutama pada pendiri-pendiri dan admin dari Subkampang Freedom Military. Sukses selalu. Atur thank you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi juga untuk teman-teman army lover juga, nanti kalau misalkan suatu saat nanti kita bisa silaturahmi juga ya Pak Wahyudi. Alhamdulillah. Nanti tinggal kasih aja komentarnya gitu kan ya, misalkan minta silaturahmi datang ke mana, misalkan ke Bandung, ke Cirebon, ke Jawa Tengah, bagi army lover yang memang bisa dibilang dia kolektor gitu ya. Nanti saya sama Pak Wahyudi juga bisa nyamperin lah, kita menambah teman, nambah saudara, silaturahmi, sharing ya, sharing, karena mungkin kita hanya ada pengetahuannya sampai sebatas ini, mungkin ada lagi yang lebih yang mengetahui gitu kan, yang lebih detail seperti kita Pak ya. Oke, sampai sini dulu aja, sampai berjumpa kembali di review-review dan kopi santai kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.